Shalom, selamat pagi anak-anak kami yang ada di rumah. Pagi hari ini kita akan memulai kebaktian kita, tapi kita mau datang kepada Tuhan, membawa persembahan pujian kita lewat pujian berikut ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kita sudah bernyanyi memuji Tuhan, saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, pagi hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang menolong dan menyertai kami, agar firman yang kami dengar dapat kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak kami yang ada di rumah, firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Amos 7 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17. Tuhan. Lalu Amazia, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, "Pelihat, pergilah, hanyalah ke tanah Yehuda. Carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana.
Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amazia, aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan mengiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur, dan engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Ya, kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan. Anak-anak kami, firman Tuhan pagi hari ini berjudulkan peka dan taat. Nah, berbicara tentang peka bukan hanya berbicara sebatas mendengar dan melihat, tetapi lebih dari itu, berbicara tentang peka harus mengenal dengan baik siapa, di mana, dan bagaimana. Ya. Nah, anak-anak kami yang ada di rumah, kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, dalam nats ini kita mau melihat pembicaraan antara Amos dan Amazia. Dan mereka bersama-sama bekerja untuk Allah. Amazia adalah seorang imam yang memiliki kedudukan di Israel. Dan Amos adalah seorang peternak domba yang dipanggil Allah untuk menubuatkan apa yang dikatakan atau yang difirmankan oleh Allah. Tetapi anak-anak kami yang ada di rumah, kita mau melihat dalam teks ini bagaimana Amazia dia marah, bahkan menyuruh Amos untuk balik ke tempat asalnya, yaitu Yehuda. Nah, kenapa Amazia lakukan demikian? Karena dia beranggapan bahwa Amos akan menyingkirkan seorang Amazia. Nah, anak-anak kami yang ada di rumah, mereka sama-sama bekerja untuk Allah. Tetapi, ada kata tetapi, Amazia tidak peka dan taat terhadap apa yang diperbuat Allah terhadap Amos ketika bernubuat. Justru Amazia menyuruh Amos untuk balik ke daerahnya. Pergilah kau, di sanalah kau bernubuat, jangan cari makan di sini. Wah, Amazia berpikir bahwa Amos ini mencari keuntungan. Nah, terlihatlah di sini bahwa Amazia adalah sebagai imam, tapi justru dia tampil untuk kepentingannya sendiri. Untuk kepentingannya sendiri. Nah, Amos itu adalah yang dipanggil oleh Allah untuk menyatakan kebenaran dari Allah, dan dia bernubuat bukan untuk kepentingannya, melainkan untuk Tuhan. Nah, dalam hidup kita juga demikian, anak-anak kami yang ada di rumah. Kita mengaku sebagai anak Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah kita sudah peka? Apakah kita sudah taat? Status kita yang kita katakan sebagai anak Tuhan sudah peka dan taat terhadap kebenaran firman Tuhan? Apakah kita sudah melakukan kebenaran firman Tuhan? Nah, ingat anak-anak kami yang ada di rumah. Kita bukan hanya sebatas mendengar kebaktian, teduh pagi, ibadah setiap hari Minggu. Bukan hanya sebatas mendengar firman Tuhan. Tapi jauh lebih daripada itu, kita harus melakukannya di dalam kehidupan kita. Itu bukti kita peka mendengar kebenaran firman Tuhan. Mungkin lewat kebaktian, ibadah, lewat teduh pagi, atau lewat pembacaan renungan firman Tuhan secara pribadi. Dan tapi kita bukan hanya peka, tapi mau taat. Kita dengar firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, lalu kita lakukan di dalam kehidupan kita.
Itulah yang diinginkan oleh Allah, status kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan mau ajarkan itu kepada kita. Memang anak-anak kami yang ada di rumah, di dalam ketaatan kita sebagai anak Tuhan, di dalam menjalani kehidupan ini, tentu ada tantangan. Tidak serta-merta mulus begitu saja. Amos juga mengalami yang namanya tantangan. Bahkan dia diusir, bahkan disuruh balik ke daerahnya oleh Amazia. Padahal Amazia adalah seorang imam. Ya, anak-anak kami yang ada di rumah. Nah, tetapi anak-anak kami yang ada di rumah, Amos tetap melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Karena dia tahu dia dipanggil oleh siapa. Bukan manusia, melainkan Tuhan. Kita juga demikian. Kadang ketika kita mau taat, ya, sederhananya mungkin taat di dalam proses pembelajaran. Kita bukan serta-merta mau mendapatkan nilai bagus dari Bapak Ibu guru. Walaupun hasil atau buah dari ketaatan itu, ya, ketika kita rajin belajar nilainya bagus. Tapi kita mau menunjukkan kita taat itu sebagai status kita anak Tuhan, yang dimana Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu dengan dia mati naik di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Tentu ada tantangan dalam melakukan ketaatan itu. Mungkin dibilang sama teman, sok rajin kau, sok ini kamu. Tapi disinilah kita mau berjuang sebagai anak Tuhan. Tidak hanya sebatas peka, tapi juga taat di dalam melakukannya. Demikian kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita mau berjuang, belajar untuk menjadi anak Tuhan yang peka dan taat. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Bagaimana status kami sebagai anak Tuhan tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk dapat melakukannya secara khusus anak-anak kami dari rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi anak-anak kami, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.